Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah vieweria. Sekarang sudah masuk hari Selasa tanggal 6 Juli dan saat Mbah Gemblung ngevlog pukul 1:57. Viewer semuanya, apakah kesalahan yang telah sampean lakukan hari ini coba diingat-ingat, diperiksa perjalanan waktu dan hidup sampean seharian tadi. Adakah kesalahan yang sampean lakukan? Kalau kita berbuat baik, jangan diingat-ingat perbuatan baik kita. Misalnya kita telah membantu orang lain, tidak usah diingat-ingat. Kalau kita bersedekah pada orang lain, pada siapapun, jangan diingat-ingat. Kalau kita berbuat baik, anggaplah seperti kalau kita membuang air kencing atau membuang air besar. Itu lebih bijaksana. Kalau kita berbuat baik, lupakanlah semua perbuatan baik kita. Kalau orang lain yang mengingat-ingat amal baik kita, itu terserah mereka. Tetapi kalau kita berbuat baik pada siapapun, kapanpun, tidak perlu diingat-ingat. Sekali lagi, kalau kita telah berbuat kebaikan seberapapun banyaknya, tidak usah diingat-ingat. Jadi lupakanlah perbuatan-perbuatan baik kita, seperti kalau kita membuang air kencing dan air besar, ya. Jamaah vieweria yang masih setia mengikuti Poros Borobudur channel. Sekarang ini tren COVID-19 semakin meningkat. Hal ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kenapa itu terjadi? Sebagaimana berita-berita yang Mbah Gemblung lansir dari Kudus, dari Blora, dari Jakarta, dari mana-mana. Rumah sakit tidak menampung pasien COVID-19 dan di sana didirikan rumah sakit darurat untuk menampung atau mengisolasi pasien-pasien baru. Ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Hemat saya, meningkatnya tren COVID-19 ini soal kesadaran. Sekali lagi. Saya kalau keluar jalan-jalan di jalan, ya jalan-jalan ya di jalan, bukan di sungai. Kalau Mbah Gemblung lagi
jalan-jalan, melihat warga naik sepeda motor tidak memakai masker. Kalau memakai masker ya cuma digantung di leher seperti aksesoris saja. Inilah hal yang mengkhawatirkan juga. Jamaah viewer ya semuanya. Sebenarnya memakai masker itu juga ada aturannya. Ada masker yang dipakai durasi 2 atau 3 jam kemudian diganti. Ada juga masker yang bisa dicuci untuk dipakai kembali. Tetapi kalau masker dipakai lebih 5 hari, itu justru masker yang sampean pakai itu menjadi sarang virus, sarang kuman. Jadi sebaiknya perhatikan betul pemakaian masker. Kalau masker yang hanya sekali pakai ya dipakai sekali saja kemudian dibuang. Dan cara buangnya pun tidak sembarangan, jangan dibuang di tempat umum, di jalan. Masker itu sebaiknya disobek supaya kalau masker itu ditemu orang sudah tidak untuk mainan. Biasanya anak-anak itu kalau menemukan masker yang masih bersih padahal itu sudah dipakai, inilah. Jadi ketika sampean membuang masker jangan sembarangan. Mungkin masker itu dibakar saja atau disobek kemudian dimasukkan plastik. Masker yang sudah dipakai itu sebetulnya juga sudah mengandung virus atau kuman. Sebenarnya Islam itu sudah mengajarkan kita tentang kebersihan. Kita melakukan sholat 5 waktu harus berwudu ya. Artinya kalau kita berwudu melakukan kebersihan supaya tubuh kita bersih. Tangan kita juga disentuh dengan air 5 kali karena sholat kita juga 5 waktu. Sekarang ini masih situasi pandemi. Kalau sampean pergi keluar rumah, mau datang ke tempat teman, meskipun sekarang ini pada diberlakukannya PPKM, itu memang bukan saat yang tepat untuk kemana-mana. Tanggal 3 sampai 20 itu aturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri. Saya berbicara bukan mewakili pemerintah, bukan mewakili siapa-siapa. Di sini Mbah Gemblung bicara mewakili diri sendiri untuk sampean-sampean semua. Untuk kebaikan kita semua. Jadi sebaiknya prokes itu dilakukan. Memakai masker itu sebagai kebiasaan. Sampai sekarang saya pikir memakai masker itu masih sangat penting dan untuk waktu-waktu ke depan. Ya, soal pandemi COVID-19 dan varian baru virus dari India, virus Delta. Ini harus diwaspadai setiap saat, setiap hari. Sebenarnya
kalau kita bertemu teman di jalan, bersalaman model komando atau model apa yang masih bersentuhan itu juga kurang pas dalam situasi seperti ini. Sebaiknya kalau bersalaman model atau gaya Sunda yang tidak bersentuhan. Tangan kita menangkup di depan dada kita, berjarak. Sebetulnya tradisi atau kebiasaan bersalaman cara Sunda itu yang cukup bagus untuk dilakukan di masa pandemi ini. Tetapi Islam mengajarkan untuk bersalaman itu ya tangan bersentuhan, telapak dengan telapak ditangkupkan dan saling berjabat tangan erat. Tetapi untuk sekarang ini karena problem pandemi, hal itu sementara ditangguhkan dulu cara bersalamannya. Jadi saya menghimbau kepada sampean semua, entah siapa saja, bersalaman model atau gaya Sunda itu lebih tepat di musim pandemi ini. Sampean ingat bagaimana cara bersalaman orang Sunda? Tangan dan tangan menangkup ya, dipertemukan telapak tangan di depan dada sambil kita membungkuk, tanda menghormati orang yang kita salami. Bersalaman tetapi tidak bersentuhan dan tetap menghormati yang kita salami. Viewer semuanya, keprihatinan kita di masa pandemi ini memang sangat beralasan karena pandemi ini sangat berdampak luas, berdampak pada ekonomi, berdampak pada pendidikan, berdampak pada psikologi massa, berdampak pada sosiologis, berdampak pada kebudayaan. Tentu kebudayaan berdampak. Kenapa? Tradisi-tradisi tidak berjalan karena tidak diperkenankannya kerumunan. Kesenian-kesenian sekarang ini lagi berhenti total. Pariwisata berhenti karena pandemi. Jadi semuanya saja marilah kita untuk sadar diri ya, untuk menumbuhkan kesadaran terutama soal prokes 5M dilakukan sebaik-baiknya. Bagaimana kalau kita saat keluar pulang mencuci tangan dengan sabun. Sekali lagi karena sabun itu mengandung zat basa yang membunuh kuman. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita di dalam rumah, menjaga tetangga, jogo tonggo, jogo konco, jogo sedulur, jogo kabeh sak kabeh-kabehane. Semoga pandemi Covid ini segera berakhir, tetapi kita harus ikhtiar. Pandemi ini memang kodrat, tetapi ada kodrat juga ada irodat. Pengertian irodat itu ikhtiar atau usaha. Kalau kodratnya ada pandemi corona, ya kita ikhtiarkan supaya kita tidak terdampak atau terpapar virus corona, ya kita harus berusaha dengan cara menjalankan prokes 5M itu misalnya. Sekali lagi kalau ada kodrat ya ada irodat. Ikhtiar
ikhtiar sambil berdoa. Berusaha dengan berdoa itu ibarat dua kaki, kaki kiri dan kaki kanan. Jadi kalau kita mengarah ke satu tujuan, itu akan sampai tujuan karep kita. Tujuan kita pandemi segera berakhir, harapan kita, doa kita itu nanti juga akan sampai pada kehidupan yang normal lagi seperti dulu. Marilah kita berusaha bersama-sama dan juga berdoa. Itu saja ndeleming Mbah Gemblung di pagi ini untuk sampean-sampean semua. Semoga kita dalam suasana pandemi ini tetap rukun, tetap toleran, tetap saling menghormati, saling menghargai. Jadi hablum minanas kita tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.